Harapan kami, teman-teman tetap bersemangat untuk melaksanakan kegiatan ekspor agar Indonesia lebih maju lagi. Salam ekspor, tetap semangat, ayo ekspor. Kami bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kepada kita semua anugerah kesehatan lahir dan batin serta rezeki yang tidak terkira yang telah kita nikmati hingga saat ini. Khususnya pada hari ini kita berjumpa kembali di dalam Hindrasu Channel untuk belajar tentang bagaimana menjadi eksportir. Salam dan sholawat kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan kepada kita semua suri tauladan yang terbaik, tata cara berkehidupan yang baik, serta cara berdagang yang baik. Insya Allah kita semua akan mengikuti apa yang telah beliau contohkan sehingga kita menjadi pribadi yang unggul di segala bidang. Rekan-rekan semua, kita tetap bersemangat ya untuk belajar bagaimana menjadi eksportir. Nah, dari beberapa seri yang telah saya buat, ada beberapa seri yang kayaknya menjadi favorit, khususnya terkait dengan pengalaman berbisnis briket. Ya. Nah, ini ada banyak sekali yang masuk ke saya keinginan atau termotivasi ingin jadi pebisnis arang kelapa ataupun juga ingin berbisnis briket, jadi trader maupun menjadi produsen briket. Nah, khusus hari ini akan saya sedikit kupas tentang bagaimana berbisnis briket. Ya, khususnya terkait dengan prosedur atau tata cara dalam pengiriman briket. Pada kondisi saat ini memang berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Bagaimana kita mengirim briket itu lebih mudah daripada sekarang ini. Perlu Anda ketahui semua bahwa briket, coconut charcoal, ataupun yang terkait dengan charcoal, arang, baik arang kelapa ataupun arang kayu, itu masuk di dalam kategori DG, ya, Dangerous Cargo. Karena masuk di dalam DG, maka pihak shipping ini sangat berhati-hati sekali di dalam mengangkut komoditi ini, ya. Bahkan ketika Anda menanyakan freight saja kepada shipping, misalkan Anda ingin kirim ke Eropa Barat terkait dengan briket, tanya freight saja, shipping akan menanyakan beberapa hal terkait dokumentasi atau sertifikat terkait dengan briket coconut charcoal. Nah, waktu lalu ya seperti pengalaman saya juga, kadang-kadang kami dengan mudah sekali pinjam nama under name, dan nah ini yang perlu Anda perhatikan untuk ke depan. Kalau dulu kadang-kadang kita itu melakukan declare yang agak berbeda karena kalau kita tulis charcoal itu beberapa shipping tidak mau mengangkut ya, karena itu masuk DG, maka kita rekayasa menjadi coconut product ya, atau tidak ada kata-kata yang terkait dengan charcoal. Nah, namun saat ini hal-hal tersebut sudah mulai tercium, maka ada beberapa teman kita yang ekspor briket itu ada kendala, bahkan sampai didenda oleh shipping karena memberikan atau istilahnya misdeclare, apa yang dicantumkan di dalam dokumen berbeda dengan kenyataan. Nah, untuk ke depan kalau Anda ingin benar-benar bisnis briket, ini Anda benar-benar ikuti aturan yang ada. Karena shipping untuk yang mengangkut briket ini sangat-sangat terbatas sekali ya, karena jadi ini dan shipping ini sangat strict, minta beberapa sertifikat yang terkait dengan bisnis ini. Nah
Nanti saya jelaskan apa saja yang perlu Anda persiapkan. Ada juga teman yang ingin tanya, Pak, saya ingin memulai bisnis briket, apa yang harus kami lakukan? Nah, tentu yang pertama adalah positioning perusahaan Anda dulu, ya. Anda mau jadi produsen, ya, produsen atau trader, ya, di sini, ya. Jadi ini penting sekali. Tentu juga ada beberapa kelemahan dan kekuatan untuk kedua belah pihak ini. Kalau Anda menjadi eksportir produsen, ya produsen briket, tentu ada investasi, ya, yang lumayan banyak, ya. Ya, ini investasi. Tetapi kalau Anda ingin jadi trader, itu pun juga harus mempunyai pengetahuan yang sangat cukup terkait dengan produk yang akan Anda jual itu, ya. Nah, di sini. Nah, pengalaman kami terus terang aja, ya, menjadi trader briket ini sulit, ya, karena saya jadi sering ketemu dengan buyer luar negeri itu kalau dengan maunya mereka itu hanya bertransaksi dengan manufacturer, produsen, bukan dengan trader. Kenapa? Karena terkait dengan sumber atau produk tersebut atau kualitas produk tersebut. Dikhawatirkan mereka itu melakukan mix produk, ambil dari pabrik sana, ambil dari pabrik sini, ambil dari pabrik sini. Nah, ini yang mereka khawatirkan. Sehingga seringkali kalau kita bertransaksi dengan customer luar negeri, itu mereka ingin bertransaksi dengan produsen. Dan mereka biasanya visit melihat proses produksi hingga kadang-kadang pada saat staffing pun dia juga akan datang. Nah, ini pengalaman yang saya dapatkan di dalam berbisnis briket. Jadi kita harus pinter-pinter, ya, pinter-pinter bagaimana kita bernegosiasi dengan calon customer. Nah, di sini, ya, ini trader atau produsen Anda tentukan. Kalau saran saya, karena moto yang kami gunakan itu sell it before build it, ya, jual dulu, cari pasar dulu sebelum memproduksi. Saya sarankan bagi pemula yang ingin benar-benar itu menjadi trader, ya, trader. Nah, ada beberapa seri yang tadi yang perlu Anda ulang, Anda pahami bagaimana memulai bisnis ekspor di situ apa saja. Karena sebagai produsen sama trader itu juga sama. Bagaimana kita bisa mendapatkan order dari customer. Nah, untuk saat ini, kalau Anda ingin benar-benar atau sudah dapat order untuk pengiriman briket, maka hal ini yang harus Anda lakukan, khususnya adalah sertifikasi, ya, selain legalitas dan sertifikasi. Pak, bagaimana undername? Ada beberapa masih bisa pakai undername, ya. Kadang-kadang ada forwarder malah menawarkan undername, ya. Boleh undername asal declare-nya tetap menggunakan briket coconut charcoal, ya. Jangan coconut product, coconut cube, ya, di situ, ya. Jadi benar-benar tertulis briket coconut charcoal. Agar apa? Nanti tidak dikatakan misdeclare. Dan ini sangat berbahaya. Anda bisa kena denda kalau ketahuan bahwa produk yang Anda angkut berbeda dengan apa yang Anda laporkan. Nah, tetapi demi keamanan kita memang melakukan investasi, tetapi ini aman bagi bisnis Anda. Nah, sertifikat apa yang perlu Anda persiapkan selain legalitas, ya? Legalitas jelas, ya. Karena briket coconut charcoal itu masuk di dalam kategori produk bebas untuk diekspor, Anda bisa memulai dengan UD ataupun berbadan hukum, CV atau PT, ya. Tentunya ini semua ada NIB. Nah, ya, nomor induk berusaha. Ini wajib bagi perusahaan Anda yang ingin melakukan ekspor. Nah, khusus untuk briket yang perlu Anda persiapkan lagi adalah satu, sertifikat MSDS, ya, Material
seat data safety. Ya, di situ ya. Ini penting sekali, ini harus Anda buat. Pak, bagaimana cara buat ini? Ini kita serahkan kepada surveyor. Bisa Anda itu membuat, tetapi parameter yang ada di MSDS biasanya pabrikan sendiri yang membuat briket nggak tahu apa saja kandungan isinya ya. Oleh karena ini biasanya kita serahkan dulu kepada surveyor untuk dilakukan atau untuk membuat MSDS itu. Nanti tetap letterhead-nya itu atas nama perusahaan Anda ya, MSDS. Material Safety Data Sheet ya, ini ya. Kemudian yang kedua ada Report of Analysis ya. Report of Analysis. Report of Analysis ini terkait dengan berapa moisturnya, as kontennya berapa dan sebagainya. Tentu saja ini yang mengerti adalah surveyor ya, surveyor. Dia punya lab yang bisa ngetes tentang kandungan di dalam briket itu sendiri ya. Report of Analysis, ROA. Yang ketiga yang perlu Anda siapkan lagi adalah self-heating certificate. Self-heating certificate ini terkait dengan proses pemanasannya sampai masuk jadi keadaannya jadi berapa. Nanti di oven sama lab nanti akan munculkan yang namanya self-heating certificate. Nah, shipping company kalau Anda mau ngirim briket ya, waktu itu saya hanya tanya freight-nya berapa. Itu mereka minta dokumen ini, MSDS, Report of Analysis dan self-heating ya. Nah, ini Anda bisa buat via surveyor ketiga-tiganya ini ya. Biasanya satu paket ini ya, ada tiga sertifikat ini. Anda serahkan kepada kasih sampel 1 kilo sampai 3 kilo, nah tergantung dengan pihak surveyornya dikirim, maka mereka akan melakukan FSDS, Report of Analysis dan Self-Heating Certificate. Nah, kalau kita sudah dapatkan itu, nah kalau kita ingin minta freight kepada shipping, ini kalau kita berkaitan dengan shipping company langsung ya, bukan forwarding ya, shipping, itu mereka minta ini, mereka baru menganalisa dan mengatakan bahwa oke, kami bersedia mengangkut produk Anda. Nanti misdeclare-nya tertulis briket coconut charcoal ya, bukan yang lain. Nah, di sini ya, ini. Kemudian shipping juga masih minta lagi apa saja yang terus diminta. Ini yang keempat, production certificate. Production certificate itu Anda buat sendiri, pakai label atas nama perusahaan. Itu mulai barang material ya, bahan baku. Anda bahan baku sampai mulai pengayaan, binder sampai diproses jadi briket, masuk open dan packaging. Nah, itu ya. Terakhir packaging, ini production certificate. Nah, itu Anda buat. Anda foto satu persatu alur produksinya satu persatu ya, satu nanti Anda siapkan di situ semua, Anda cantumkan di sini. Ini production certificate. Nah, kalau ini Anda sudah bisa membuat, maka Anda bisa melakukan pengiriman briket coconut charcoal dengan declare yang jujur, artinya tertulisnya juga briket coconut charcoal. Nah, ada satu sertifikat yang diminta oleh shipping, ini juga penting, adalah yang kelima, ini adalah fanning test. Apa fanning test itu? Jadi Anda ketika kontainer itu sudah datang, ya, Anda tidak diperbolehkan loading briket tersebut. Nah, tunggu surveyor ya. Tunggu surveyor, mereka akan ngecek kondisi kontainer, suhu kosong kontainer itu, kemudian
baru setelah selesai, baru itu briket dimasukkan sesuai dengan karton ya, dimasukkan di dalam kontainer, kemudian diatur space-nya ya, jarak atas dengan dinding atas kontainer, kemudian juga di belakang ada aturannya ya, ini pihak surveyor yang tahu. Kemudian diukur suhunya ketika di dalam kontainer tersebut berapa suhunya. Nah, di situ ya. Jadi pada saat Anda sudah stuffing pun, kalau hasil fanning testnya itu kurang bagus, shipping juga tidak bisa mengangkut lagi. Ya, misalkan terlalu panas gitu ya, hasil pengecekan suhu di dalam kontainer itu. Tetapi pengalaman kami sejauh ini berjalan dengan baik. Nah, setelah itu pihak surveyor ya, begitu selesai fanning test, kita sudah selesai semua, stuffing kita tutup, kita kunci, barang berangkat, pihak surveyor dengan segera membuat fanning test untuk dilaporkan ke shipping. Sehingga begitu shipping menerima fanning test itu dan menganalisa, mereka menyatakan bisa diangkut ya untuk briket itu yang sudah berjalan menuju ke CY, container yard ya. Nah, di situ. Ini jadi ada beberapa proses ini ya di sini. Nah, ini yang perlu Anda pahami kalau Anda ingin benar-benar berbisnis briket sekarang ini, jangan coba-coba untuk melakukan declare yang salah ya, misdeclare. Tertulis barangnya briket coconut charcoal, tertulisnya coconut product, coconut cube, ataupun coconut commodity gitu. Sekarang ini sangat sensitif ya, jadi lebih baik Anda siapkan sertifikat-sertifikat ini sehingga ada kemudian kalau ada shipment itu bisa lancar. Nah, namun sertifikat ini ya, khususnya yang report of analysis dan self-heating sertifikat itu hanya yang saya tahu itu mempunyai masa berlaku hanya 3 bulan ya. Nah, 3 bulan. Jadi kalau Anda sudah punya ini, nanti pada saat akan shipment, kalau sudah dapat mau akan shipment atau Anda sudah dapat order lagi, baru Anda buat report analysis dan self-heating certificate ya. Kemudian karena shipping ini sangat perhatian sekali terhadap komoditi briket coconut charcoal, maka pihak surveyor ini juga ada yang dipilih oleh shipping atau yang khususnya yang punya akreditasi ya, tidak sembarangan surveyor ya. Kadang-kadang ada shipping menunjuk surveyor tersendiri. Ada juga yang bebas tapi pihak surveyor itu sudah terakreditasi ya di situ. Jadi Anda boleh lihat, kemudian Anda tanyakan kalau Anda sudah ketemu surveyor, apakah sudah punya akreditasi untuk pengecekan produk-produk ini. Nah, di sini ya. Nah, ini adalah dokumen yang harus Anda siapkan kalau Anda ingin melakukan ekspor briket coconut charcoal ya. Semoga tahun 2021 kita bisa ekspor lancar, karena sekarang ini memang agak kurang baik di akhir tahun ini. Banyak kontainer yang sulit didapat dan juga biaya freight-nya yang luar biasa mahal ya. Bisa naik 300 sampai 400 dolar. Ini sudah cukup terasa bagi eksportir. Nah, semoga tahun depan 2021 ini kondisi bisa normal kembali, bisnis briket bisa berjalan dengan lancar, kemudian arang juga bisa berjalan dengan lancar. Namun pesan saya, ayo kita berbisnis ekspor untuk arang ataupun briket coconut charcoal, itu melakukan declare yang benar-benar sesuai dengan apa yang kita cantumkan di dokumen, dan ikuti aturan-aturan di shipping untuk membuat sertifikat-sertifikat ini. Nah, Anda harus tetap semangat ya, karena ya memang begini, ini dangerous cargo tapi harus kita lakukan ya. Ini
sedikit informasi yang saya sampaikan kepada Anda tentang pengalaman bagaimana memulai bisnis briket, di mana kami juga harus menyiapkan dokumen-dokumen ini. Nah, semoga Anda tetap bersemangat ya, tidak banyak sekali ya dokumennya. Nah, ini memang start untuk awal. Next, kalau sudah segmen kedua, ketiga, ini jadi hal yang biasa, hal mudah, bukan jadi hambatan lagi. Nah, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada Anda semua. Dan tak lupa kita akhiri dengan bacaan penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.